orang sering salah memasang kesabaran, sehingga ketika ada bermaksiat ya, main judi tidak menang-menang, kemudian mengatakan sabar, nanti ada saatnya juga menang. Ini enggak pas masangnya. Kemudian ada sabar untuk tidak berjuang, dizolimi, dijajah, dicengkram oleh musuh, sabar dalam artian diam. Salah pasang juga. Termasuk mendiamkan kemungkaran, menyembunyikan kebenaran, memilih yang sesuai dengan hawa nafsu. Kita tidak bisa sempurna. Ya, sabar Nah ini kesabaran yang salah menempatkannya ya, sehingga karena sifat seperti ini sebagian orang akhirnya justru tidak percaya kepada agama itu, dianggapnya candu. Karena apa? Persoalan tidak pernah selesai, didiamkan semua dengan alasan sabar ya, dengan alasan ikhlas menerima ketentuan Allah, kezaliman, penjajahan dibiarin. Dan ini kesabaran yang di dalam Al-Quran sendiri ada ungkapan ini bagi orang-orang yang memilih-milih sebagian kitab diimani, sebagian isi Alkitab diingkari. Nah itu disebut oleh Allah, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Wal azaba bil maghfirah, membeli azab dengan harga yang berupa ampunan. Fama asbarahum 'alan nar, alangkah beraninya mereka terhadap api neraka. Fama asbarahum, asbaro maknanya ka'annahum la yubaluna bima fiha min azabin, seolah-olah mereka itu tidak peduli dengan azab, li sabrihim 'alaiha, karena kesabaran mereka atas azab itu. Jadi hakikatnya orang bermaksiat itu kan mengazab dirinya sendiri. Maka di sini diungkapkan fama asbarohum, alangkah sabarnya mereka itu atas siksaan api neraka, yakni mereka sabar ya, dimaknai lebih mudahnya berani ya untuk memasuki api neraka. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah kita awali dengan pengertian sabar itu bagaimana, nanti keutamaannya dan bagaimana menempatkannya, ini yang penting. Supaya kita tidak merasa bersabar padahal itu kesabaran yang tidak pada tempatnya. Dalam as-sihah fil lughah itu dikatakan as-sabru habsun nafsi anil jaza'. Sabar itu adalah menahan diri, menahan jiwa dari berkeluh kesah. Jadi yang namanya sabar dia tidak mengeluh. Kalau di dalam at-ta'rifat Imam Al-Jurjani menyatakan as-sabru huwa tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah. Sabar itu adalah meninggalkan berkeluh kesah, asyakwa, mengadu. Tentang apa? Tentang pedihnya cobaan, pedihnya bala kepada selain Allah Ta'ala. La ilallah, bukan kepada Allah Ta'ala. Karena kalau mengadukan, mengeluh, meratap di hadapan Allah, mengeluh kepada Allah Ta'ala, itu tidak termasuk kategori tidak sabar. Jadi sabar ini mengeluh kepada makhluk. Kalau mau mengeluh, mengeluhlah kepada Allah Ta'ala, bermunajatlah, nangis-nangis saja ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Allah berfirman, wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyaddur. Dan ingatlah Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, ya, bermunajat, mengadu kepada Tuhannya. Anni massaniyaddur, aku ya Allah sungguhnya tertimpa penyakit ini, bertahun-tahun kena penyakit itu. Wa anta arhamur rahimin, sementara engkau itu adalah zat yang paling penyayang di antara yang penyayang. Nabi Ayub mengeluhnya tidak minta disembuhkan, beliau tidak enak ya. Baru sekitar 7 tahun sakit, lebih banyak sehatnya masih. Kita ini kadang bukan hitungan tahun ya. Sakit beberapa hari aja mungkin sudah mengeluh sekali. Ini Nabi Ayub bertahun-tahun, dan ketika mengeluh kepada Allah tidak mengeluh ya Allah sembuhkan aku, tidak. Walaupun begitu berdoa tidak apa-apa juga, boleh juga. Tetapi beliau ini adabnya, ya Allah aku tertimpa penyakit, sekedar beritahu, sementara engkau adalah zat yang maha penyayang di antara yang penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian sembuhkan Nabiullah Ayyub alaihissalam. Ini makna sabar ya, yakni enggak ngeluh kepada makhluk, ngeluhnya hanya kepada Allah kalaupun perlu mengeluh. Nah di dalam Min Muqawwimat, ini bab ke-8, as-sabru indal ibtila, sabar saat menghadapi bala.
ujian. Ayat-ayat tentang sabar dalam Al-Quran ini banyak sekali. Nah, kami sebutkan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kalian belum didatangi, ya, belum mendapatkan cobaan sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra. Ya, mereka ditimpa oleh al-ba'sa dan ad-dharra, malapetaka dan kesengsaraan, baik menimpa dirinya atau tidak menimpa diri tapi menimpa orang yang dicintai. Wazulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Dan mereka diguncangkan, diberi cobaan yang berat sampai terguncang, hingga orang-orang yang beriman, hingga Rasul dan orang-orang yang bersamanya, orang yang satu barisan dengan Rasul, mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu? Inna nasrallahi qarib. Ingatlah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Jadi ini zaman pada masa Nabi. Guncangan, cobaan itu mesti akan dihadapi oleh orang-orang yang mengaku beriman. Kalau orang nggak ngaku beriman ya nggak akan kena cobaan. Cobaannya itu merupakan langsung balasan aja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu teguran untuk memberikan dia petunjuk, ya. Dan semuanya akan diuji sebagaimana firman Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Sungguh kalian akan kami berikan cobaan dengan sedikit al-khauf, ketakutan, wal ju', ya, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus dan jiwa, was samarat, ya, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. yakni orang yang ketika mereka ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita kepadanya akan kembali. Ya, ini hidup cuma titipan, harta titipan, semuanya milik Allah dan akan diminta kembali. Ini orang-orang sabar. Ini semuanya. Kemudian musibah ini kalau kita lihat justru menjadi bukti atau tanda Allah senang. Allah senang. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan, ganjaran itu bersama dengan besarnya ujian. Ya mirip-mirip di dunia. Kalau mau lebih tinggi, ujiannya makin berat. Ujian anak TK dengan anak SD beda. Semakin besar, semakin tinggi derajat seseorang, ujiannya juga begitu, makin berat. Walaupun berat itu tidak mesti senantiasa sesuatu yang menyakitkan, tidak. Ada orang diuji dengan perempuan, itu ujian berat. Diuji dengan harta, Allah kasih banyak kekayaan, itu juga tidak semua orang sanggup. Jadi ujian tidak mesti berupa miskin, enggak, ya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala jika dia mencintai satu kaum, dalam riwayat yang lain idza ahabba abdan, kalau mencintai seorang hamba, ibtalahum, ya, maka dia akan memberikan cobaan kepada kaum tersebut. Faman radiya falahur ridha, maka barang siapa yang dia ridha terhadap ketentuan Allah, baginya keridhaan Allah pula. Waman sakhita falahus sakhata, siapa yang dia murka, tidak senang dengan ujian itu, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala pula. Jadi ini Allah senang, Allah kasih ujian. Mestinya juga tetap introspeksi, karena bala ini bisa jadi bentuknya untuk menghapus dosa karena kesalahan, ya, kemudian Allah kasih ujian untuk menghapus dosanya, bisa jadi begitu. Sebagaimana kisah seorang lelaki menggoda perempuan, kemudian orang yang perempuan ini sudah bertobat, ternyata tidak mau. Malu lelaki ini balik, kemudian kejedut, kepalanya terluka, berdarah, nabrak tembok. Akhirnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, celaka aku ini ya Rasul. Ya. Begitu maksiat langsung dibalas oleh Allah. Maka sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada lelaki ini, anta abdun aradallahu bika khairan. Engkau ini hamba
yang Allah kehendaki kebaikan dari engkau ini. Innallaha idza arada bi'abdin khairan ajjala lahu uqubata dzambih. Sesungguhnya seorang hamba, ya, kalau Allah menghendaki baginya kebaikan, maka Allah akan menyegerakan balasan balasan dosanya itu, sehingga dia tidak istidraj, ya, berdosa dibiarkan gitu aja, ndak, segera dikasih balasan. Itu bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Karena kalau tidak dilanjur oleh Allah, dia bermaksiat senang aja terus dia. Jadi ini bukti Allah punya perhatian. Kalau dia maksiat kena musibah, termasuk kalau tidak maksiat pun kadang kena musibah untuk meninggikan derajat. Kemudian sabar ini perlu upaya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk sabar. Jadi mungkin sabar ini levelnya masih level di bawah ridha, ya. Kalau ridha itu ya semuanya alhamdulillah, Allah dia lebih berharap pahala dari Allah ketika musibah itu. Musibah tidak dia pikirkan, tapi yang dia pikirkan balasan dari Allah. Itu maqam ridha. Sementara kalau sabar ini hati, ya memang kadang masih ini musibah ini kapan berakhir ini. Tetapi dia tidak mengeluh, itu aja, tidak mengeluh. Maka barang siapa yang berusaha begitu, dapat musibah, dapat yang tidak mengenakan, dia sabar, tidak banyak mengeluh, tidak banyak cerita, apalagi mengumbar di sosmed, alangkah malangnya diriku, nulis itu yang jadi masalah itu, tidak tambah selesai masalah itu. Jadi aib kadang terbongkar kemana-mana, ya, tidak perlu cerita, kecuali dalam rangka ada solusinya. Solusi macam apa kira-kira yang kita bisa tulis itu di situ. Berusaha bersabar ini, maka Allah akan memberinya kemampuan untuk bersabar. Wa ma'u'tiya ahadun ata'an, dan tidaklah diberikan kepada seseorang suatu pemberian khairan wa ausa'a minas sabr, yang lebih baik dan lebih lapang atau lebih luas daripada kesabaran. Jadi kalau kita mampu bersabar, kita berusaha, ingat juga yang ngasih kesabaran itu Allah Ta'ala. Allah yang ngasih kelapangan dalam diri kita untuk tidak banyak mengeluh, Allah yang mengasih. Tapi kita disuruh yatasabbar, berupaya untuk bersabar. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kemudian ujian itu perlu kita yakini itu diberikan sesuai kemampuan. Rasulullah ditanya, ayun nasi asyaddu bala'a, siapa di antara manusia yang paling besar cobaannya, balaknya? Maka Nabi mengatakan, al-anbiya thummas sholihun thummal amsal fal amsal minan nas. Para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian yang semisal, yang semisal. Yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu dia diuji sesuai dengan agamanya. Fa in kana fi dinihi sholabah zida fi bala'i. Kalau di dalam agamanya itu dia kuat, maka ditambah cobaannya itu. Wa in kana fi dinihi riqqah khuffifa'an. Kalau di dalam agamanya itu ada kelemahan, diringankan. Ini bagi orang yang beriman begitu. Jadi ya husnudzon aja kepada Allah Ta'ala. Allah berikan sesuai dengan kemampuan. Wa ma yazalul bala'u bil 'abad hatta yamshi'a ala zahril ardi laisa 'alaihi khati'ah. Senantiasa bala itu akan menimpa hamba hingga dia berjalan di muka bumi tanpa ada kesalahan. Yakni Allah hapuskan kesalahan itu dengan Allah berikan ujian. Ya macam-macam ujian itu. Dan yakin ini sesuai kemampuan untuk kebaikan seorang hamba. Levelnya bisa di sini, rasa sakit, ya. Wasobin wala nasobin. Ujiannya bisa berupa letih, kecapean. Allah kasih pekerjaan yang berat, sekedar untuk cukup makan sebulan dia harus bekerja. Ada orang yang tinggal kipas-kipas dapat uang. Macam-macam ujiannya. Tapi rasa letih itu penghapus dosa. Kalau kerjaannya halal, dia niatkan untuk memberikan nafkah kepada tanggungannya dan dirinya. Wala sakomin, tidak juga sakit. Wala hazanin, tidak juga kesedihan. Hatal hammi yuhammuhu, hingga berupa kesedihan, rasa sedih. Illa kuffira bihi min sayyi'atih, kecuali ya,
dia ditutupi atau dihapus dari kesalahan-kesalahannya dengan musibah tersebut. Sehingga kalau seperti ini, maka musibah itu baik sebetulnya. Karena hidup ini memang ujian itu baik. Tentunya kalau sabar. Syarat dan ketentuan itu menjadi penghapus dosa kalau sabar, apalagi bisa ridha. Kalau tidak sabar ya dia mendapatkan keburukan dari musibah itu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, termasuk sabar itu ketika menghadapi musuh. Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan, beliau bersabda, ya ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu. Wahai manusia, kalian jangan berangan-angan berharap ketemu musuh. Musuh jangan dicari. Was'alullahal afiyah. Cari apa? Mintalah kepada Allah keselamatan, afiyah. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tetapi kalau kalian ketemu musuh, jangan lari. Fasbiru, bersabarlah. Artinya bersabar bukan diam, sabar hadapi. Jangan lari, jangan mundur ke belakang. Ini sifat kaum muslimin begitu. Nggak usah cari-cari musuh. Tapi kalau orang itu menentang Islam, dia memusuhi, hadapi. Jangan jadi orang pengecut dengan alasan saya sabar, lari dia. Nah, ini tentunya dalam medan peperangan ya. Tapi kalau ini sesama muslim ya, ketemu kemudian orang marah dan sebagainya, jangan kemudian pakai hadis ini. Karena muslim itu kalau salah paham itu tetap saudara, jangan dianggap musuh ya. Jadi minta yang baik-baik, nggak usah berharap ketemu musuh. Jangan berharap juga di penjara dan sebagainya. Itu saya baca di kitab tafsir Al-Qurtubi kalau tidak salah itu ya. Nabi Yusuf itu kan berdoa ya, Rabbis sijnu ahabbu ilayya ya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya penjara itu lebih aku sukai. Ini kan sabar tidak mau berzina ya. Lebih aku sukai penjara daripada mengikuti bujuk rayu mereka. Makanya kemudian Allah kasih penjara itu. Allah kasih penjara. Di dalam riwayat itu, andai Nabi Yusuf itu berdoanya, ya Allah aku minta keselamatan kepada engkau, enggak akan dipenjara insya Allah. Tapi mintanya kalimatnya begitu, walaupun itu untuk menegaskan, walaupun sulit tetap milih yang sulit itu daripada maksiat. Tapi kalau kita berdoa, minta yang baik aja lah sudah. Yang kira-kira kita sanggup, nyaman, dan tidak membuat orang lain takut. Daripada berzina lebih baik ya Allah selamatkan aku, berikan kedudukan yang baik di mata manusia. Itu lebih baik insya Allah. Sebagaimana doanya Nabiullah Ibrahim, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Doanya Nabi Ibrahim, wahai Tuhan kami, jangan jadikan kami ini fitnah bagi orang-orang kafir. Ampuni kami ya Allah, Engkau itu maha perkasa, maha bijaksana. Jadi maksudnya itu jangan jadi fitnah itu apa? Kalau Nabi Ibrahim kalah, terbunuh, orang-orang kafir itu akan merasa Tuhannya Nabi Ibrahim gak kuat. Mereka bertambah kekafirannya. Jangan jadikan begitu ya Allah. Jangan jadikan aku sebagai fitnah yang membuat mereka semakin tidak beriman. Akhirnya Allah bakar, Namrud bakar Nabi Ibrahim itu Allah selamatkan. Supaya jadi apa? Jadi bukti bahwasanya ya orang-orang yang ingkar, yang lemah pikirannya itu melihat terbelalak matanya itu loh Tuhan ya, mampu menguasai api, dijadikan dingin-dingin. Jadi ini hadis, jangan berharap ketemu musuh. Jangan berharap. Tapi kalau ketemu sabar. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Maksudnya apa? Maknanya adalah annal jihada yu'addi ilal jannah. Bahwasanya jihad itu bisa mengantarkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah berdoa, ini doa yang bagus juga dibaca. Allahumma munzilal kitab. Ya Allah, Engkau yang menurunkan Alkitab. Wa mujriyas sahab. Engkau yang menggerakkan awan. Wa hazimal ahzab. Yang memporak-porandakan persatuan musuh. Mengalahkan, mencerai-beraikan kekuatan mereka. Ihzimhum wansurna alaihim. Cerai-beraikan, kalahkan mereka itu, dan tolong kami dalam menghadapi mereka. Ini bisa dibaca, baguslah doa ini. Kalau kita menghadapi orang-orang yang memusuhi kaum muslimin dan mereka membuat makar, doakan ini aja. Doa Rasulullah muttafaqun alaih dalam Bukhari dan Muslim. Jadi sabar itu
bukan mundur, diem, tapi menghadapi musuh, jangan lari. Kemudian berikutnya sabar ini pada detik pertama. Dari Anas radhiyallahu an, marran nabiyyu bi imra'atin tabki 'inda qabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati perempuan yang sedang menangis di sisi kuburan. Maka Rasul katakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Maka orang itu katakan, wanita ini, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Sudah pergilah engkau, menjauh engkau. Nyamannya nyuruh sabar-sabar. Engkau tidak merasakan musibah yang menimpaku ini berat. Walam ta'rifu, wanita ini tidak kenal kalau yang nasihati itu Rasul. Maka kemudian dikatakan kepada wanita ini setelah Rasulullah pergi, yang datang tadi itu Nabi. Akhirnya wanita ini bergegas menemui Nabi dengan kondisi ya khawatir lah, tidak punya adab kepada Rasul. Kemudian fa'atat baban Nabi falam tajid indahu bawabin. Wanita ini mendatangi pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wanita ini tidak mendapati bawabin. Bawab itu artinya haris, penjaga pintu. Kalau kita baca syarah hadis ini, wanita ini khawatir membayangkan Nabi itu seperti raja. Raja itu kalau ditemui jangankan raja ya, level bupati atau apa, pejabat level bawah aja kadang ada penjaganya, ajudan. Jadi dia takut membayangkan Nabi ini seperti raja. Tapi begitu masuk mau ngetok pintu, tidak ada penjaganya. Faqalat lam a'rifka. Wanita ini kemudian mengatakan, aku tidak kenal engkau tadi ya Rasulullah, mohon maaf. Bahasa kitanya begitulah. Rasulullah kemudian mengatakan, inna mas-sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar, yakni sabar yang dapat pahala itu adalah sabar pada goncangan yang pertama. Pada goncangan yang pertama, pada awal ketika dapat musibah itu, apa yang dia ucapkan, apa yang dia rasakan dalam hatinya, itu sabar yang dapat pahala. Kenapa demikian? Ya karena yang pertama itu yang berat. Yang pertama itu yang berat. Adapun setelah goncangan pertama, kemudian berhari-hari lewat, maka semua orang itu rata-rata bisa bersabar, bahkan lupa itu. Istri meninggal ya. Ya mungkin baru hari pertama atau menit pertama dia tergoncang, tapi 1 jam berikutnya sudah lerek-lerek. Ini mana di antara pelayat ini yang bisa gantikan? Apalagi setelah berlalu waktu lama, bisa jadi dia itu sudah lupa dengan musibah. Maka musibah ini yang dapat pahala kesabarannya itu adalah pada goncangan yang pertama. Walaupun ada yang sudah bertahun-tahun tidak bisa melupakan, maka kesedihan itu tetap Allah beri pahala insya Allah, asal tidak mengeluh kepada orang lain. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, kaitannya dengan dakwah ini apa? Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita secara umum, ya banyak tadi. Allah kasih pahala yang tidak terbatas sesuai dengan batasan tadi, sesuai dengan kekuatan imannya dia, level keridhoannya atau kesabarannya. Tidak ada batasan pahalanya itu. Nah, dalam kaitannya dengan dakwah, manusia itu tidak bertanggung jawab kepada qadha yang menimpanya. Dapat musibah, orang didakwai justru malah marah-marah misalnya, sikap orang lain tidak senang kepada kita, maka itu tidak jadi tanggung jawab kita. Tapi kita bertanggung jawab atas sikap kita itu. Kita ridha enggak dengan itu semua? Setelah dimarahin orang ini, kita ini sikap kita gimana? Bisa bersabar menjalani aktivitas dakwah berikutnya, atau kita mutung, berhenti sudah kita ini. Dakwah juga sudah kita keluar duit sendiri, kita sudah mengikhlas-ikhlaskan diri, tidak ada digaji, tidak ada dibayar, ternyata malah sesama teman seperjuangan malah kita dimarahin. Antum kurang serius, antum kurang ini, tidak ada, dimarahin. Nah itu di luar kemampuan kita itu, sikap orang lain kepada kita di luar kemampuan kita. Maka itu kalau kita sabar ya tidak, kemudian kita dijadikan masalah yang kita akhirnya mundur. Walaupun kemarin kita bahas ada nabi yang kemudian meninggalkan kaumnya, ada yang mendoakan kaumnya supaya hancur, itu ya ada, karena memang sudah keterlaluan, ratusan tahun didakwai tidak ada perubahan. Jadi kaitannya dengan dakwah itu begitu, kita tidak menguasai orang lain, bahkan kadang kita mengurus nafsu diri kita sendiri aja juga berat. Makanya Nabi Allah Musa alaihissalam itu berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah,
lapangkan dadaku, yakni supaya menghadapi manusia tadi. Ya, beliau sudah tahu ini pasti akan banyak ejekan, pasti banyak penolakan karena dia dulunya dibiayai oleh Firaun, ternyata kok malah menentang Firaun. Kalau di Indonesia mungkin ada buzzer yang mengatakan tidak tahu diri, kecil dirawat, besar menggigit tuannya. Maka beliau minta dilapangkan dada itu. Kalau sekarang ini kalau tidak suka dengan negeri ini ya sudah pergi ke sana. Hijrah itu gitu, banyak ungkapan gitu. Nggak seneng jangan di sini. Ya. Seolah-olah ini bumi milik kakeknya dia, dan ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sikap-sikap seperti itu ya mesti dihadapi dengan lapang. Termasuk teman-teman mungkin sebarisan, seperjuangan, kadang juga ada kata-kata atau apa yang kita tidak cocok ya. Ya sabar-sabar ya, itu namanya juga orang lain. Sahabat kita itu bukan kita yang bisa kita atur semau kita, enggak. Masing-masing punya pikiran, punya konsep yang kadang enggak cocok ya. Tapi kalau itu masih dalam kerangka yang boleh ya, usulub-usulub dakwah ya, mestinya kita bisa sabar tadi. Kemudian haram hukumnya marah kepada qadha Allah, tidak kepada al-maqdi. Al-maqdi itu misalnya qadha sakit gigi. Mengeluhkan qadha enggak boleh. Kenapa ini saya sakit gigi? Enggak senang dengan Allah Ta'ala ngasih itu. Tetapi mengeluh saat kesakitan itu enggak apa-apa. Ya, kesakitan mengeluh, ya. Enggak apa-apa itu keluar suara atau gimana suara orang kesakitan, tidak apa-apa itu. Tapi yang tidak boleh marah kepada ketentuan Allah, seolah-olah Allah tidak adil. Ini gigi saya tinggal 2 kok ya sakit. Itu yang giginya masih utuh kok sehat. Tidak boleh banding-bandingkan begitu. Kemudian berikutnya, musibah itu perlu kita sadari, sekecil apapun itu akan menghapus kesalahan. Atau kalau tidak kesalahan yang dihapus, Allah tingkatkan derajat ya. Allah tingkatkan derajat. Dan musibah ini macam-macam itu. Bisa musibah dari harta, Allah kasih kekurangan ya, pekerjaan yang kita ndak enak di situ, mau keluar ndak ada lagi bayangan mau kerja apa, tapi punya tanggungan nafkah yang banyak, pergi pagi pulangnya harus petang, rasa ndak ideal ya. Musibah bisa juga berupa istri atau suami yang nggak bisa membuat senang, bisa begitu. Nanti itu banyak kitab-kitab membahas hal-hal seperti ini. Itu semua akan meningkatkan derajat kalau itu dianggap itu dari Allah Ta'ala, sabar, kemudian menjalani kehidupan tetap sesuai dengan syariat Allah. Tidak berarti hanya berupaya menyelamatkan dirinya sendiri saja. Ya, musibah itu enggak begitu ya, sabar itu. Yang penting kita selamat sendiri, enggak. Sabar itu juga mesti kita membawa teman-teman kita, orang-orang yang kita ingin juga merasakan mereka juga mereka diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa ini baik, kenapa tidak orang lain itu kita ajak merasakan kebaikan itu? Allah beri kita kelapangan, kenapa enggak kita ajak orang lain merasakan kelapangan yang sama? Kelapangan dalam kehidupan, pemikiran, meskipun mungkin orang lain melihat itu susah. Kemudian tidak berarti menghilangkan upaya mengubah kondisi. Sabar, diem itu enggak. Tapi sabar itu di bagian lain itu kita bahas ada 3. Salah satunya sabar dalam ketaatan, menjalankan dakwah, menjalankan ketaatan, menanggung resiko dari ketaatan itu juga masuk dalam kesabaran. Sabar yang aktif itu. Kemudian tidak berarti menyembunyikan kebenaran. Sabar, kita simpan dulu aja. Ini belum saatnya masyarakat diberitahu. Akhirnya sampai mati tidak akan disampaikan hukum itu. Saya kan sabar. Kalau saya beritahu nanti susah ini. Ya memang sabar itu bisa aja memang tidak diberitahu sekarang, tapi ada progres kan, mestinya begitu. Tidak kemudian kayak sekolah itu masih dikasih SD terus. Ya, mestinya ada progres. Ini belum bisa ini. Ya belum bisa beri kapan itu dia bisa itu di remedial seperti Imam Syafi'i kemarin. Remedial sampai akhirnya ditingkatkan. Umat itu mestinya begitu juga, dakwah juga begitulah, bertahun-tahun turun temurun. Kalau seperti ini kebenaran disembunyikan, alasannya umat belum siap, kapan itu umat itu mau siap kapan? Mesti ada di program itu ya.